Halo, apa kabar? Ya, baru aja 2 minggu yang lalu Infinix tuh ngerilis satu smartphone entry level mereka, yakni Infinix Hot 50i yang kemarin udah sempet saya bahas dan cukup rame ya. Dan sekarang Infinix tuh ngerilis satu smartphone entry level lagi. Ya, yang akan saya bahas di video kali ini adalah Infinix Hot 50. Jadi seperti kebiasaan Infinix pada umumnya ya, yang sudah-sudah juga begitu. Kalau Infinix ngerilis satu smartphone, itu biasanya nanti beberapa minggu kemudian itu akan ada seri-seri yang lainnya. Jadi untuk Infinix Hot 50 ini sekarang dia ada 3 varian ya. Yang paling murah itu ada Infinix Hot 50i yang udah pernah saya bahas. Terus ada Infinix Hot 50 yang ini. Dan juga yang paling tinggi adalah Infinix Hot 50 Pro. Kalau kita cari di marketplace untuk Infinix Hot 50 ini harganya itu kisaran 1,7 sampai 1,8 jutaan ya. Dan dengan harga segitu menurut saya ini HP-nya tuh menarik banget. Cuman ada 2 hal yang cukup janggal menurut saya dari HP ini. Jadi kita akan langsung bahas aja ya. Yang menarik apa sih dari HP ini sampai saya tuh suka banget? Nah, jadi yang bikin saya suka banget sama HP ini adalah soal desain di bagian belakangnya. Untuk warna, dia ada 3 pilihan, hijau, hitam, sama warna yang lagi hits nih kayaknya di 2024, yakni Titanium Grey. Nah, khusus Titanium Grey menurut saya ini cakep banget ya, bikin HP-nya tuh kelihatan elegan, terlebih layout 3 kamera berjejer memanjang ke bawah gini, dan dikasih aksen bentuk lensa yang tidak bulat ya, ini tidak umum, jadi agak square circle ya namanya. Dan jadi bikin HP ini tuh kelihatan beda aja. Tapi dari ketiga yang berjejer ini tidak semuanya lensa. Nah, kalian bisa tebak nggak yang mana sih lensa yang beneran? Atas, tengah, atau bawah? Nah, soal desain ini ngomong-ngomong ya, saya udah pernah spill tipis-tipis di IG story saya dan ternyata nggak cuman saya aja yang berpendapat kalau si desain dari Infinix Hot 50 ini tuh cakep. Untuk bahan yang dipakai tentu masih menggunakan bahan full plastik yang wajar banget ya untuk harganya. Finishing matte di bagian belakang HP ini bikin HP-nya jadi kelihatan elegan dan akan tetap clean bebas dari sidik jari. Satu hal yang mencolok banget ya saat saya megang kotak HP ini, di depannya ada tulisan 5 years smoothness yang udah disertifikasi sama TUV Rainland. Loh, emangnya pakai chipset apa sih sampai diklaim bisa tetap smooth 5 tahun ke depan? Jadi di sini dia menggunakan chipset keluaran MediaTek yakni Helio G100 atau G100 yang jujur saya tuh confused banget sama chipset entry levelnya MediaTek yang secara spek itu ya mirip-mirip aja atau bahkan bisa dibilang ini tuh sama ya dengan seri yang lainnya tapi dikasih nama yang berbeda doang. Jadi kalau dicari speknya si Infinix G100 atau G100 ini sama kayak G99, G99. Itu persis banget, saya juga sampai bingung bedanya apa gitu. Kalau nggak salah bedanya hanya di kecepatan internet yang disupport doang, tapi selebihnya sama. Tapi apakah artinya si Helio G100 ini tuh jelek? Ya tentu enggak dong ya, nanti kita bakal bahas masalah si performanya ini. Nah, dari segi spesifikasi kejanggalan pertama itu akan kita temukan. Jadi si Infinix Hot 50 ini dijual di 2 varian. Pertama, storage 128GB, RAM-nya itu 8GB. Varian yang kedua itu storage-nya 256GB, tapi RAM yang dipakai 6GB. Ini nggak umum ya. Biasanya kan storage-nya makin gede, RAM-nya juga ikut makin gede. Ini malah kebalik. RAM-nya itu 8GB, storage 128, tapi 256, RAM-nya 6GB. Ini saya agak bingung deh sama Infinix. Tapi ya sudahlah ya, kita langsung bahas performanya aja. Untuk varian yang saya punya di sini varian RAM 6GB dan storage 256GB. Performa harian sih mantap ya, buka aplikasi itu gesit, perpindahan antar aplikasi juga aman banget. Dan saya coba tes menggunakan 2 game yakni IAFC Mobile, bisa dapat grafik itu di high tapi frame rate-nya standar aja dan bisa jalan sekitar 32 fps. Terus di PUBG Mobile ini udah kebuka settingan smooth ekstrim, bisa jalan lancar rata di 40-an fps.
dengan suhu yang terbilang adem, maksimal 40 derajat aja. Terus untuk layar masih dengan ciri khasnya Infinix, layar berukuran besar ini akan memanjakan mata kita saat pakai HP-nya karena dia nggak cuma besar doang, tapi refresh rate udah 120 Hz, bikin swipe-swipe jadi mulus. Reproduksi warna juga surprisingly bagus dengan panel IPS yang secara visual udah cukup tajam karena resolusinya juga udah Full HD. Dan tentu bukan Infinix namanya kalau HP sejutaan mereka desain layarnya jelek. Karena dia di sini udah pakai pansol dan secara bezel udah lumayan tipis. Paling bezel bawahnya doang yang agak tebal, jadi nggak simetris. Nah, seperti yang udah saya singgung di awal, meski ada 3 lensa yang berjejer ke bawah, tapi sebenarnya lensanya satu aja yang paling atas. Sementara yang tengah ini adalah sensor yang dinamain auxiliary lens, dan yang paling bawah itu hiasan doang. Untuk kualitas fotonya sih, as always, saya suka kualitas foto Infinix sejutaan yang reproduksi warnanya vibrant, fotonya tajam meski kelihatan sedikit over sharpening. Foto low light juga oke karena udah ada night mode-nya. Oke, ini untuk hasil kamera depan si Infinix Hot 50 2K 30 fps, dan untuk cuaca ini lagi mendung ya, dan langitnya emang kelihatan putih gitu aja. Untuk warna sih kelihatannya ini oke, wajah saya kelihatan bagus, cuma untuk stabilisasi memang ya seperti ini, tidak begitu stabil lah. Beda dengan yang Note series, kalau Note series tuh 2K 30-nya bagus banget. Coba kita pindah untuk kamera belakangnya. Nah, ini sementara untuk kamera belakangnya 2K 30 fps. Untuk warna ini kelihatannya agak kurang bagus. Bukan karena si HP-nya ya, tapi karena emang cuacanya aja. Itu lagi mendung dan langit emang kelihatan putih begitu aja. Jadi seperti backlight. Dan untuk stabilisasinya ini emang agak kurang stabil ya. Coba sebelah sini. Ya, langit juga kurang enak dilihat ya karena emang mendung. Untuk autofocusnya bagus, cepet banget. Ya, untuk warna sih menurut saya sih masih oke, masih bagus banget. Cuman emang stabilisasinya yang kurang. Baiknya kalau pakai kamera ini dipakein gimbal pasti akan bagus. Lalu seperti biasa ya, untuk fitur yang disediakan Infinix juga udah lumayan lengkap. Seperti ada fitur khasnya Infinix yakni bypass charging, ada overnight charge protection. Jadi bakal ngebaca kebiasaan ngecas kita dan bakal nahan baterai sekitaran 80% kalau kita ngecas di malam hari. Ngomong-ngomong soal baterai, kapasitas yang dipakai di HP ini adalah 5000 mAh dengan charging 18 watt yang udah disediakan dalam paket penjualan. Terus NFC juga tentunya udah ada, fitur AI tipis-tipis kayak wallpaper AI generator, dan bahkan ada always on display. Kayaknya HP ini tuh jadi HP pertama yang saya cobain yang punya fitur always on display, tapi layarnya tuh dia masih IPS. Nah, coba saya jelasin maksudnya ya. Jadi si always on display-nya sebenarnya dia bukan always on display yang sebenarnya yang kayak pada umumnya lah. Karena dia cuma nyala sekitar 5 detik aja. Ya, karena HP ini kan layarnya IPS, tentu akan bikin baterainya jadi boros kalau layarnya nyala terus-terusan. Cuman fitur ini tuh lumayan, kalau kita angkat HP-nya, maka posisi layar akan ada di posisi always on display yang tadi. Jadi kita bisa ngecek notifikasi tanpa perlu nyala dan buka si HP-nya. Dan kejanggalan kedua, ini yang paling saya sayangkan dari Infinix Hot 50 ini adalah speakernya itu sekarang cuman satu. Ini agak bingung ya. Dimana Infinix Hot 50i yang harganya jauh lebih murah, itu punya stereo speaker, tapi ini Infinix Hot 50 yang ada di atasnya speakernya malah satu. Infinix ini bikin bingung ya. Dan ya udah ya. Jadi kesimpulannya menurut saya di luar speakernya yang masih mono, HP ini tuh menarik banget. Jadi kalau kalian pengen beli tapi tidak masalah dengan kondisi speakernya yang mono, HP ini tuh tetap menarik. Terutama dari segi desain yang berbeda sendiri. Jadi HP ini tuh kelihatan stand out of the crowd ya, karena dia itu punya desain yang berbeda. Nggak niru-niru lah dengan desain smartphone lain. Selebihnya layarnya bagus, kameranya Infinix seperti biasa itu oke. Terus juga performanya Helio G100 ini ternyata oke, suhunya adem.
Dan ya overall ini oke, port juga masih lengkap ya, masih ada jack audio 3,5, terus juga fitur-fitur Infinix khasnya Infinix tuh masih ada, cuman memang ya lagi-lagi speakernya ini kenapa masih speaker yang mono. Oke, segini dulu ya untuk video kali ini. Seperti biasa link pembelian langsung aja cek di bawah. Dan terima kasih ya buat yang udah nonton, silahkan like dan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Randy pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Yuk, bye-bye.